Dibuat tak berdaya, apakah Sintayong masih layak tangani timnas Indonesia? Semakin berkembang, benarkah timnas Indonesia dianggap lawan berat oleh Vietnam di Piala Asia? Bersiap hadapi Piala Asia, benarkah skuad Indonesia merupakan tim mewah? Ternyata skuad Indonesia belum final, benarkah Sintayong akan umumkan usai lawan Iran? Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai. Timnas Indonesia kembali bertemu Libya pada persiapan mengikuti Piala Asia 2023. Pertandingan berlangsung di Mardan Sport Complex pada Jumat malam. Dalam laga kali ini, Sintayong menurunkan pemain yang cukup berbeda dibandingkan dengan pertemuan pertama. Bahkan, nama Justin Hubner dimasukkan Sintayong. Namun kali ini bukan sebagai bek tengah, melainkan sebagai gelandang. Indonesia memang tertekan terlebih dahulu. Kiper Hernando Ari harus melakukan penyelamatan mengantisipasi tendangan bebas Libya. Namun tim Garuda mampu mengubah skor terlebih dahulu. Yakob Sayuri mencatatkan nama meneruskan umpan dari Ivar Jenner. Sayang, keunggulan itu tidak bertahan lama. Libya menyamakan kedudukan setelah Osman El Sarami memanfaatkan bola liar. Gol ini menambah semangat Libya. Ahmad Ekrawa kembali jadi mimpi buruk buat Indonesia dengan membawa timnya memimpin, setelah sebelumnya juga mencetak gol pada pertemuan pertama kedua negara beberapa hari lalu. Timnas Indonesia tidak tinggal diam, mereka meladeni Libya sehingga kedua tim mendapat beberapa peluang. Namun sayang, kerja keras para pemain timnas Indonesia susah untuk membuahkan hasil yang maksimal, sehingga malu untuk kedua kalinya di tangan Libya. Lantas, apakah Sintayong masih layak untuk menangani timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Skuad timnas Indonesia proyeksi Piala Asia 2023 terbilang mewah karena memiliki 11 pemain yang berkiprah di luar negeri. Selain pemain keturunan, beberapa pemain lokal juga tengah membela klub luar negeri, mulai dari Marcelino Ferdinand hingga Sadir Ramdhani masih merumput di luar Indonesia. Mengawali karir profesional di Persebaya Surabaya, Marcelino Ferdinand kini menjalani karir bersama KMS Kadense di Liga Belgia sejak Februari 2023. Sementara Sadir Ramdhani sempat gabung Sri Pahang pada 2019 dan kembali ke Bayangkara FC di 2020. Namun ia kembali ke Liga Malaysia untuk membela Sabah FC sejak 2021 hingga saat ini. Sementara Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam cukup nyaman di Liga Korea. 2 tahun membela Ansan Greeners, Asnawi hijrah ke Jeonnam Dragon pada 2023. Kontrak Asnawi bersama Jeonnam Dragon memang sudah rampung di akhir 2023. Namun pemain kelahiran Makassar itu dikabarkan diminati salah satu klub elit K-League 1, FC Seoul. Di sisi lain, Pratama Arhan masih tercatat sebagai pemain Tokyo Verdy di Liga Jepang sejak Maret 2022. Namun ia kesulitan menembus tim utama dan kontraknya di sana akan berakhir pada 31 Januari 2024. Selanjutnya, pemain naturalisasi berdarah Spanyol Jordi Amat juga masih terikat kontrak dengan Johor Darul Ta'zim setelah sebelumnya malang melintang di Eropa. Beberapa pemain keturunan juga masih meniti karir di Eropa. Mereka adalah Justin Hubner Wolverhampton Wanderers, Elkan Bagot Ipswich Town, Sandy Walsh KV Mechelen, Ivar Jenner Jong Utrecht, dan Rafael Struijk ADO Den Haag. Adapun Saint Patinama baru saja mengakhiri kontraknya dengan Viking FK di akhir 2023. Namun pemain 25 tahun itu dilaporkan bakal tetap berkarir di klub Eropa. Pengalaman para pemain abroad ini diharapkan bisa mendongkrak prestasi timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Perjuangan pasukan Garuda tak mudah karena tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Skuad arahan Sintayong akan mengawali perjuangan melawan Irak di Stadion Ahmed bin Ali Stadium pada 15 Januari mendatang. Pelatih timnas Vietnam Philip Trosser menganggap timnas Indonesia lawan yang tangguh, bahkan bisa berat untuk dikalahkan di Piala Asia 2023.
Dalam sesi konferensi media di Hanoi pada Kamis lalu, Trauzer menegaskan kesiapan para pemain Vietnam menghadapi turnamen yang berlangsung di Qatar. Vietnam yang tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Indonesia siap menghadapi tantangan berat. Trauzer mencermati kekuatan ketiga lawan di grup D, khususnya menyoroti peran penting Indonesia sebagai pesaing yang tidak bisa dianggap enteng. Timnas Vietnam akan menghadapi pertandingan dengan pendekatan seperti biasa. Baik Jepang maupun Irak adalah dua tim kuat, dan melawan Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Saya berharap semua pemain dapat berpartisipasi secara aktif, ungkap Trauzer. Trauzer menegaskan bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia memiliki tingkat kepentingan yang cukup tinggi. Selain memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih kemenangan, hasil positif atas Garuda juga dapat membuka pintu menuju babak 16 besar Piala Asia 2023. Meskipun di laga pertama kami melawan Jepang, teori menyatakan kami mungkin akan mengalami kesulitan dalam 9 pertandingan. Namun mungkin saja dalam satu laga, Vietnam bisa meraih 1 poin atau bahkan kemenangan, ungkap Philippe Trauzer. Melawan Indonesia, saya melihat pertandingan ini memiliki kepentingan khusus. Hasil melawan Indonesia mungkin akan menjadi penentu tiket ke babak selanjutnya. Sementara menghadapi Irak, mereka jelas merupakan tim kuat dan bukan lawan yang mudah bagi kami. Namun kami selalu memiliki peluang, jelas Philippe Trauzer. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong angkat bicara soal pemilihan skuad untuk turnamen Piala Asia. Publik tanah air dibuat riuh usai laman resmi AFC mengumumkan skuad resmi pada peserta Piala Asia 2023 pada Kamis lalu. Dalam daftar tersebut, Sintayong mencoret dua nama. Dua nama yang dimaksud adalah Arkan Fikri dan Adam Alis. Usai keriuhan tersebut, laman resmi PSSI pun juga mengumumkan 26 pemain yang akan berangkat ke Piala Asia 2023. Sintayong pun langsung angkat bicara soal polemik tersebut. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa daftar 26 pemain tersebut belum final. Sintayong juga menegaskan bahwa 28 pemain yang ada di Turki saat ini bakal terbang ke Qatar. Skuad final sendiri baru diumumkan oleh Sintayong usai uji coba timnas Indonesia versus Iran di Qatar. Pengumuman tersebut bakal disampaikan pada 10 Januari 2024. Memang sudah dirilis 26 pemain, tapi 28 pemain yang akan dibawa ke Doha. Kepastiannya akan ditentukan tanggal 10 Januari setelah lawan Iran, ujar Sintayong. Sintayong pun menyinggung regulasi resmi Piala Asia 2023. Dalam regulasi tersebut, setiap tim masih bisa mengubah komposisi skuad. Batas waktu pendaftaran tersebut adalah 6 jam sebelum pertandingan perdana. Untuk konteks timnas Indonesia sendiri, laga perdana melawan Irak bakal dilangsungkan pada 15 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Sintayong masih memiliki waktu hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat untuk merilis skuad akhir di Piala Asia 2023. Jadi ya, memang secara regulasi 6 jam sebelum pertandingan dimulai, ujar Sintayong. Bisa dipastikan dan bisa diganti-ganti juga pemainnya. Akan dipastikan nanti 6 jam sebelum pertandingan, jelas Sintayong. Dan berikut daftar pemain timnas Indonesia yang akan dibawa ke Qatar. Di posisi penjaga gawang, Sahrul Trisna Persikabo, Muhammad Riyandi Persisolo, Hernando Ari Persebaya Surabaya. Untuk posisi belakang ada Justin Hubner Wolverhampton, Edo Febriansyah Persib Bandung, Wahyu Prasetyo PSIS Semarang, Rizky Ridho Persija Jakarta, Jordi Amat Johor Darul Tajim, Elkan Bagot Ipswich Town, Sandy Walsh KV Mengkelen, Shane Patinama Viking FK, Asnawi Mangku Alam Jonam Dragon, Pratama Arhan Tokyo Verdy. Sementara untuk lini tengah ada Sadi Ramdhani Sabah FC, Mark Lok Persib Bandung, Ricky Kambuaya Dewa United, Witan Sulaiman Persija Jakarta, Egy Maulana Fikri Dewa United, Yakob Sayuri PSM Makassar, Marcelino Ferdinand KMS Kadense, Ipar Jenner Jong Utre, Arkan Fikri Arema FC, Adam Alis Borneo FC. Sementara untuk lini depan ada Hoki Caraka PSS Sleman, Ramadan Sananta Persis Solo, Dendi Sulistiawan Bayangkara FC,
Dimas Derajat Persikabo, dan Rafael Struijk ADO Den Haag.